Bab 412 memperlihatkan kekuatan untuk pertama kalinya. Benar, Direktur Panji. Grup Rajasa menghabiskan dana miliaran untuk biaya iklan kali ini demi mendongkrak reputasi. Sepertinya hal ini tidak bisa ditunda. Jika hal ini ditunda dan diganti dengan konten lainnya, kita harus membayar ganti rugi dalam jumlah besar. Para eksekutif perusahaan membicarakan hal ini. Mereka menyarankan Panji untuk tidak menundanya. Kalian harus mengerti, aku bukan datang untuk berdiskusi dengan kalian, aku datang untuk memberitahu kalian. Apa kalian mengerti? Cepat ubah kalau sudah mengerti. Sesuai dengan perubahan di atas, aku mau 8.600 taksi milik perusahaan untuk menyalakan lampu darurat. Perintah ini berlaku di seluruh kota. Nada bicara Panji serius, dia mengulurkan tangan dan meletakkan selembar kertas. Para eksekutif perusahaan tidak berani membantah lagi. Mereka pun buru-buru mengikuti instruksi Panji. Dua perusahaan taksi lain yang sedikit lebih kecil di kota Neo pun mengeluarkan instruksi seperti yang diperintahkan Panji. Dalam sekejap, puluhan ribu taksi di kota Neo menerima perintah ini. Seluruh komunitas pengemudi taksi dibuat geger karena hal ini. Gedung utama stasiun televisi kota Neo. Para karyawan sedang sibuk mengatur tempat dan mengecek peralatan. Malam ini, ada wawancara penting di saluran TV kota Neo. Mereka mengundang Andreas laki dari grup laki yang merupakan pengusaha terkenal di kota Neo untuk mewawancarainya secara langsung tentang proses kewirausahaannya. Hal ini sangatlah penting. Tidak ada orang yang berani menganggap enteng acara ini. Akan tetapi, direktur stasiun TV bernama Andi yang jarang sekali muncul, buru-buru datang pada saat ini. Beritahu kepada yang lain bahwa wawancara hari ini dibatalkan. Stasiun TV akan melaksanakan penangguhan penyiaran. Laksanakan perintah ini. Direktur Andi mengeluarkan instruksi dengan wajah serius. Direktur Andi, ini bukan lelucon. Bagaimana stasiun TV bisa menangguhkan penyiaran seenaknya? Apalagi hari ini kita mengundang Andreas laki, CEO Grup Laki. Ada banyak orang yang menantikan Direktur Andreas untuk menceritakan kisah kesuksesannya. Benar, Direktur Andi. Sekarang, Direktur Andreas sudah sampai di stasiun TV kita. Kalau acara ini dibatalkan, bukannya itu sama seperti sedang mempermainkannya. Para karyawan merasa sangat kebingungan. Mereka berulang kali membujuk Direktur Andi agar dia tidak membatalkan acara ini. Ini? Direktur Andi sedikit ragu. Apa persiapannya sudah selesai? Tidak perlu terlalu repot. Saat ini, Andreas berjalan masuk menuju tempat wawancara sambil tersenyum. Direktur Andreas, saya harus menyampaikan hal ini kepada Anda. Wawancara hari ini mungkin harus dibatalkan karena kami memiliki jadwal lain. Direktur Andi pun memberanikan diri untuk meminta maaf pada Andreas. Andreas terdiam ketika mendengar hal itu. Dia menatap Direktur Andi dengan sedikit tidak senang, lalu mengernyit sambil berkata, "Apa maksudnya? Kamu pikir waktuku sangat luang untuk menemani kalian bermain di sini?" Tidak. Saya tahu, 1 jam milik Direktur Andreas sudah bernilai ratusan juta. Tapi jadwal yang sudah direncanakan malam ini benar-benar khusus dan tidak bisa diubah. Direktur Andi merasa sedikit sungkan dan cemas. Raut wajah Andreas terlihat masam. Semua orang tahu bahwa Andreas akan diwawancara oleh stasiun TV Kota Neo hari ini. Kalau Andreas diusir, mau taruh di mana mukanya? Aku tidak peduli dengan siapa dan rencana apa yang kalian punya. Malam ini, wawancara ini harus dilakukan sesuai jadwal. Aku tidak percaya ada urusan yang lebih penting di Kota Neo sampai harus mengesampingkan Grup Laki. Nada bicara Andreas serius dan tidak ada keraguan sama sekali. Ini, Direktur Andi melirik kertas yang ada di tangannya. Dia merasa kesulitan untuk menjelaskannya. Mata Andreas seketika melebar saat melirik kertas itu dengan santai. Karena Andreas sepertinya melihat sesuatu yang mengejutkannya. Apa yang ada di tanganmu? Tanya Andreas dengan suara rendah. Ini adalah jadwal kami malam ini, merupakan perintah yang tidak boleh dibantah. Direktur Andi menjelaskan dengan tidak berdaya. Biar aku lihat. Andreas mengulurkan tangan. Dia mengambil dan melihat isi kertas itu. Segera setelah itu, Andreas langsung membelalakan matanya. Wajahnya pun penuh dengan keterkejutan. Bagaimana mungkin Andreas tidak mengenal nama Angel? Ketika melihat isi kertas ini dan mengingat kembali apa yang terjadi antara Valentino dan Angel di keluarga Cendana hari ini, Andreas langsung memahaminya. Saat ini, Andreas mengingat apa yang baru saja dikatakannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk gemetar.
Direktur Andreas, kalau Anda bersikeras untuk tetap mengadakan wawancara ini, saya akan menyampaikannya pada yang bersangkutan. Kita melihat apakah jadwalnya bisa ditunda. Direktur Andi menghela napas panjang. Tunggu. Andreas tiba-tiba berteriak, lalu menarik Direktur Andi. Ada apa? Direktur Andi merasa sedikit kebingungan. Tidak. Jangan sampaikan hal ini. Urusan ini yang terpenting. Wawancaraku tidak ada apa-apanya. Lakukan saja sesuai dengan jadwal. Tidak masalah, aku punya waktu kapan saja. Wawancara aku lain kali saja. Andreas buru-buru berkata dengan perasaan terkejut di dalam hatinya. Direktur Andi menatap Andreas dengan tatapan kosong. Dia merasa sedikit bingung. Perubahan sikap Andreas yang begitu mendadak benar-benar membuat Direktur Andi sedikit bingung. Kenapa diam saja? Cepat pergi. Apa kamu akan mendapatkan hasil baik kalau kamu menunda hal ini? Cepat pergi. Hari ini, aku sendiri yang akan mengawasi hal ini. Desak Andreas. Baik. Direktur Andi mengangguk-angguk kepalanya, lalu dia mulai mengatur semuanya. Andreas menghela napas panjang. Dia hampir mengulurkan tangan dan menampar mulutnya sendiri. Untung saja Andreas melihat kertas itu. Kalau tidak, tamatlah riwayatnya. Jika Andreas menunda urusan Valentino, maka Andreas merasa merinding ketika memikirkannya. Sejauh ini, banyak tempat, toko dan perusahaan yang sudah menerima perintah dari Valentino. Valentino telah merencanakan hal ini dalam waktu yang lama. Kali ini adalah pertama kalinya Valentino menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Rencana meteor memperlihatkan kekuatan Valentino untuk pertama kalinya. Seluruh kota New menjadi gempar. Di sisi lain, Valentino juga menerima telepon dari Hendrik. Hendrik memberi laporan singkat. Tuan Muda Valentino, pihak kami telah mengonfirmasi keberadaan Nona Angel. Sekarang dia berada di pusat kota Neo. Baik, jawab Valentino. Setelah itu, dia menutup teleponnya. Saat mengendarai motor listrik roda 3, Valentino kembali menelpon Danu. Telepon terhubung, Valentino hanya mengucapkan satu kata. Luncurkan. Rencana meteor yang berada di bawah kendali akan diluncurkan untuk pertama kalinya. Di pusat kota Neo. Angel duduk di tepi sungai sendirian sambil memandang pemandangan di kejauhan. Setelah malam tiba, angin malam yang berembus dari tepi sungai menerpa tubuh Angel. Rasanya sangat sejuk. Ombak dan air pasang membentur tepian sungai dengan bantuan angin. Gelombang ombak naik turun tak beraturan seperti suasana hati Angel. Meskipun ada banyak lampu di pusat kota, lingkungan sekitar masih tampak redup. Kegelapan seolah-olah akan menyelimuti Angel. Kak, aku yakin Kak Valentino bukan orang yang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Suara Jenny terdengar dari telepon. Angel merasa sangat sedih. Dia juga tidak menemukan siapapun untuk diajak bicara. Dia hanya bisa mengungkapkan keluh kesahnya pada Jenny. Jenny meninggalkan semua urusan yang sedang dikerjakannya, lalu kembali ke hotel untuk memberikan pencerahan pada Angel. Aku juga percaya Valentino bukan orang yang seperti itu, tapi aku melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri. Angel menundukkan kepala sembari menghela napas perlahan-lahan. Bab 413 menyebar di seluruh kota. Apa yang kamu lihat belum tentu benar. Sama seperti waktu aku melihat gelang kakak ipar saat berada di hotel. Apakah dengan itu saja dapat membuktikan bahwa kakak ipar yang melakukannya? Sama denganmu. Kamu melihat kakak ipar bersama Cindy, tapi itu saja tidak dapat membuktikan bahwa kakak ipar selingkuh. Kata Jenny kepada Angel dengan wajah serius. Tapi mereka terlihat sangat mesra. Aku lihat Cindy merangkul dengan Valentino. Apalagi Valentino telah berbohong padaku. Kata Angel sambil menggelengkan kepala. Jenny yang mendengarnya tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, dia tidak berada di sana saat peristiwa itu terjadi. Kak, satu hal yang harus kamu pastikan. Apakah kakak ipar mencintaimu? Tanya Jenny setelah beberapa saat. Iya. Angel tidak ragu menjawab pertanyaan ini. Benar, kalau kakak ipar tidak mencintaimu, tidak mungkin dia terus setia padamu selama 3 tahun ini. Selama beberapa hari ini, aku mengingat kembali segala kejadian yang telah dialami oleh kakak ipar selama 3 tahun ini. Kak, tidak ada yang mampu bertahan jika berada di posisi kakak ipar. Kalau kakak ipar masih bertahan, itu demi kamu.
Pria yang rela dipermalukan dan menanggung beban berat demi seorang wanita adalah bukti bahwa pria itu mencintainya, kata Jenny. Tapi meskipun dia benar-benar mencintaiku, apa berarti dia bisa bermesraan dengan wanita lain? Kata Angel, meski hatinya sudah bisa memaafkan Valentino. Terkadang, orang-orang dapat menilai apa yang tidak bisa kita nilai. Mungkin Angel tidak mempercayai perkataan Valentino, tapi dia percaya pada pendapat sang adik. Kak, aku rasa selama seorang pria benar-benar mencintaimu, meskipun dia bermesraan dengan wanita lain di luar, hal itu tidak masalah. Jenny tidak tahu apakah perkataan ini terdengar masuk akal. Pokoknya dia telah mengucapkannya. Jenny, kamu sudah gila. Mana bisa seperti itu? Angel terbelalak. Jenny hanya berdiam tanpa menjawab. Angel masih ingin mengatakan sesuatu, tapi begitu dia membuka mulut hendak mengucapkan sesuatu, dia mengurungkan niatnya. Angel berdiri, lalu memperhatikan sebuah LED display yang berada di tepi pantai Neo. Angel seperti melihat namanya di monitor tersebut. Kakak kenapa? Kenapa diam saja? Kamu bahkan berada di luar seorang diri. Cepat pulang, kata Jenny lewat telepon. Jenny, tunggu sebentar. Aku melihat sesuatu yang aneh. Angel masih mengamati layar display tersebut. Apa itu? Tanya Jenny penasaran. Nanti akan aku fotokan untukmu. Aku matikan dulu. Angel mengakhiri panggilan tersebut, lalu segera maju beberapa langkah ke depan agar bisa melihat lebih jelas. LED display itu seharusnya menayangkan sejarah Pantai Neo serta gambar-gambar Pantai Neo yang diambil secara langsung. Namun saat itu, gambar-gambar yang seharusnya ditayangkan telah dihapus. Sebuah kalimat berhuruf besar menggantikannya. Angel, maafkan aku. Kalimat yang tidak panjang, tapi cukup membuat Angel melongo. Ini. Ada apa ini? Angel. Bukankah itu namaku? Apakah kalimat ini ditujukan padaku atau hanya kebetulan? Namun, mana ada yang kebetulan di dunia ini? Baru saja dirinya dan Valentino bertengkar, lalu kalimat permintaan maaf ini tiba-tiba muncul. Wah, apa ini? Pernyataan cinta. Ya, tulisan itu tidak seperti pernyataan cinta. Mana ada kata maaf di pernyataan cinta? Kalimat itu lebih mirip permintaan maaf. Banyak orang yang berada di pantai juga melihat kalimat yang ditampilkan pada layar display tersebut. Mereka sangat terkejut. Coba kalian lihat di belakang. Masih ada tulisan lagi di belakang. Astaga, ada apa ini? Seru seorang gadis. Mereka pun membalikkan badan untuk melihat ke belakang, termasuk Angel. Detik berikutnya, mata Angel terbelalak. Di bagian terdalam pusat kota Neo adalah bagian paling ramai di kota Neo. Pada saat ini, sepanjang mata Angel memandang, yang dia lihat adalah tulisan Angel. Baik itu pada papan LED berjalan yang berada di depan toko-toko maupun LED display di mal-mal, termasuk taksi-taksi yang dikemudikan di jalan. Semua benda yang dapat menghasilkan cahaya menampilkan tulisan yang sama. Angel, maafkan aku. Tulisan itu berjumlah 1, 10, puluhan, bahkan ratusan. Tulisan yang sama ditampilkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Bagaimana Angel tidak tercengang? Jika dilihat dari tampak atas kota Neo, tulisan yang sama juga akan terlihat. Lampu neon yang awalnya tidak berhenti berkedip pertama-tama mati secara bersamaan. Detik berikutnya, tiba-tiba banyak lampu yang kembali menyala, dimulai dari pusat kota Neo. Tidak peduli tulisan apa yang sebelumnya ditampilkan oleh lampu-lampu itu, tapi saat ini ketika kembali menyala semua berubah menjadi tulisan itu. Angel, maafkan aku. Bagaikan bintang di gelapnya malam dan lautan api yang berkobar karena angin. Dimulai dari pusat kota Neo, lampu neon lain di kota Neo juga ikut menyala. Seluruh kota Neo. Mungkin tidak semua papan LED menampilkan tulisan itu, tapi setiap jalan di kota Neo pasti ada. Karena taksi-taksi yang membawa penumpang juga menyalakan lampu LED, kalimat itu muncul pada papan LED taksi. Nama Angel tertulis di mana-mana. Seluruh kota dikejutkan oleh kejadian ini. Tidak sedikit dari orang-orang yang merasa tercengang. Baik mereka yang berlalu lalang maupun para pengemudi mobil, tiba-tiba berhenti. Mereka tercengang melihat ini. Nama Angel akhirnya menjadi pusat perhatian dan memberikan kesan yang mendalam bagi mereka. Angel terbelalak, kepalanya berdenyut, tangannya menutup mulut saking kagetnya. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Tit. Tiba-tiba, sebuah suara klakson mobil membuyarkan keterkejutan Angel.
Angel berpaling ke asal suara. Dia melihat Valentino yang duduk di motor listrik roda 3 tersenyum ke arahnya. Mungkin karena terlalu cepat mengendarai motor, rambut Valentino agak acak-acakan. Saat Angel melihat ke arahnya, Valentino segera membuang puntung rokok di tangannya, lalu mengeluarkan sebuah papan LED. Ibarat fans yang mendesain nama idolanya di papan LED dan membawanya ke sebuah konser. Plak! Valentino menyalakan papan LED itu. Lampu kecil warna-warni langsung menyala dan membentuk sebuah kalimat. Angel, maafkan aku. Saat ini, orang-orang yang berada di pusat tertegun saat melihat ini. Namun, mereka sama sekali tidak percaya bahwa ini perbuatan Valentino. Mereka mengira Valentino memungut papan itu di jalanan. Seorang pemilik motor listrik roda 3 tidak mungkin bisa membuat karya sebesar ini. Setelah pulih dari kekagetannya, Angel segera menghampiri motor itu, merampas papan LED dari Valentino dan mematikannya. Bab 414 menggemparkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Angel mengernyit sambil menatap Valentino. Apa kamu menyukai kejutan ini? Ucap Valentino dengan lembut, lalu memeluk Angel. Angel segera memberontak, lalu memandang Valentino dengan marah. Aku masih belum memaafkanmu. Kamu tidak boleh memelukku. Valentino menggusap hidungnya, lalu menunjuk belakang Angel dan berkata dengan pelan. Lihat, semua itu kupersiapkan untukmu. Angel melihat belakang lagi selama beberapa saat. Di sana masih tertulis kata-kata itu. Aku tidak percaya. Angel melihat pemandangan yang seperti mimpi ini sambil mengangguk tanpa sadar. Dia merasa dirinya sedang bermimpi. Meski sedang bermimpi pun, Valentino juga tidak mungkin bisa sehebat ini, kan? Walau Mario dari grup laki juga tidak sanggup melakukan hal seperti ini. 10 atau puluhan mungkin bisa. Tapi kalau ratusan hingga ribuan, siapa yang bisa mengendalikan semua itu? Kejadian ini sungguh tidak nyata. Angel tidak bisa mempercayainya, meski tulisan Angel itu sangat jelas. Jadi, kalau memang aku yang melakukannya, apa kamu akan memaafkanku? Tanya Valentino dengan penuh arti. Angel agak ragu, kemudian menatap puluhan ribu lampu tersebut dan menjawab. Oke, kalau memang kamu yang melakukannya, aku akan memaafkanmu. Valentino tersenyum lebar, kemudian berbalik dengan kedua tangan di belakangnya dan menatap keramaian kota Neo. Selirku, coba kamu lihat. Ini adalah kerajaan yang kurebut untukmu. Nada bicara Valentino sangat pelan. Wajahnya diliputi dengan rasa percaya diri. PV50. Angel seketika tertawa saat melihat gaya Valentino berbicara. Sial. Ada orang gila yang memanfaatkan barang orang lain untuk menghibur pacarnya. Olok seseorang ketika mendengar ucapan Valentino. Yang benar. Dia saja naik motor roda 3, tapi malah mengatakan kalau dia yang melakukan itu. Kalau dia yang melakukannya, aku akan berenang di sungai ini sekarang juga. Semuanya langsung tertawa terbahak-bahak dan memandang Valentino dengan tatapan menghina. Jangankan naik motor roda 3, bahkan kalau hari ini Valentino membawa Mercedes-Benz G-Class, juga tidak ada orang yang percaya kalau Valentino yang mengatur kata itu tersebar ke penjuru kota Neo. Lihat, orang lain saja tidak percaya, bagaimana aku bisa percaya? Angel mencebik sambil menatap Valentino. Valentino hanya tersenyum tipis, lalu mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Kalian sudah boleh mengganti ke kalimat selanjutnya, yaitu Angel, aku mencintaimu. Begitu panggilannya tersambung, Valentino segera memberitahu mereka sambil tersenyum. Selesai berkata, Valentino langsung menyimpan ponselnya. Melihat gaya Valentino, orang-orang di sekitarnya seketika terbahak-bahak. Coba kamu lihat, dia pintar berakting. Loh. Halo? Coba ganti ke kalimat selanjutnya. Ganti jadi nama pacarku. Salah seorang pemuda juga mengeluarkan ponselnya dan pura-pura sedang bertelepon. Namun, pemuda itu belum sempat tertawa puas, lampu-lampu di sekitarnya, termasuk layar besar yang ada di sisi sungai juga seketika padam. Kondisi di sana menjadi gelap gulita. Tidak hanya iklan elektronik yang ada di depan banyak toko, bahkan iklan yang ada di atas taksi juga ikut padam. Mereka semua agak bingung, ada apa ini? Setelah kurang lebih 1 menit berlalu, orang-orang di sekitar belum sempat memahami apa yang terjadi, tapi layar besar di sisi pantai Neo kembali menyala. Angel, aku mencintaimu. 3 kata itu sangat menusuk mata orang-orang yang ada di sana. Tanpa menunggu reaksi orang-orang tersebut,
Dimulai dari layar besar tersebut, lampu di kota Neo juga mulai menyala. Iklan-iklan yang ada di depan toko juga ikut menyala, bahkan iklan yang ada di atas taksi juga begitu. Semuanya menampilkan kalimat tersebut. Angel, aku mencintaimu. Kini, Angel dan orang-orang yang menertawakan Valentino tadi termangu di tempat. Mereka semua memandang hal itu dengan tidak percaya. Siapa yang berani mengatakan kalau ini hanyalah sebuah kebetulan? Valentino baru menyelesaikan panggilannya, lalu kalimatnya juga langsung berganti. Apa ada kebetulan yang sangat pas seperti ini? Valentino. Angel menoleh ke arahnya dengan perlahan, lalu menatapnya dengan tatapan tidak percaya. Sudah kubilang, ini adalah wilayah yang kuberikan untukmu. Kuharap kamu menyukainya. Ujar Valentino dengan serius kepada Angel sembari tersenyum. Sedangkan orang-orang yang ada di sekitar menjadi tidak bisa berkata-kata. Mereka sama sekali tidak berani mengolok Valentino lagi. Angel menatap kalimat itu dengan mata yang memancarkan kilauan bahagia. Dia sungguh terharu dengan perbuatan Valentino. Semua ini adalah maksud hati Valentino terhadap dirinya. Valentino sedang mengumumkan kepada penjuru kota Neo kalau dia sungguh tulus mencintai Angel. Ayo kita pulang. Kamu tidak keberatan dengan motor roda 3 ini, kan? Valentino menggenggam tangan Angel sambil berjalan ke arah motor roda 3-nya. Angel bergumam sambil menundukkan kepalanya. Sepeda elektrik saja, aku tidak keberatan. Valentino tertawa senang. Setelah itu, Valentino mengemudikan motor roda 3 itu dan kembali ke kota Neo bersama Angel. Dengan suasana malam ini, paling cocok pergi ke Hotel Paradise. Angel, aku masih ada sebuah kejutan untukmu. Ucap Valentino sambil mengemudikan motor roda 3-nya dengan pelan. Apa itu? Tanya Angel dengan heran. Kamu akan tahu ketika tiba di sana. Valentino sengaja menjawab dengan misterius. Hotel Paradise adalah tempat kesukaan Angel. Jadi, mulai malam ini, Hotel Paradise sudah menjadi milik Angel seorang. Begitu mereka berdua memasuki kota Neo, semua kalimat, Angel, aku mencintaimu, terpampang jelas di hadapan Angel. Valentino mengemudikan motor roda 3-nya dengan pelan, sementara Angel duduk di belakang sambil melihat sekeliling. Saat ini, hati Angel sangat terharu dan tidak ingin melupakan hari ini. Semua lampu di kota ini hanya menyala demi Angel seorang. Bagaimana mungkin dia tidak terharu? Kalau hal ini terjadi pada wanita lain, sepertinya dia akan sangat terharu, kan? Ketika mereka berdua sedang melaju dengan pelan, ada banyak orang di tepi jalan dan sedang mengamati kalimat yang terpampang itu. Banyak wanita yang tampak cemburu, lalu mengomeli pacar mereka yang ada di samping. Kalau pacar mereka bisa melakukan hal seperti ini untuk mereka, maka mereka akan melakukan apapun yang diminta pacar mereka. Mereka semua tidak akan bisa menyangka kalau pemeran utama dari kehebohan kota Neo pada malam ini adalah dua orang yang sedang naik motor roda 3 dan melewati hadapan mereka. Setelah terdiam selama 5 menit, Angel baru menyatakan isi hatinya. Terima kasih, Valentino. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku bersedia melakukan lebih banyak lagi untukmu. Jawab Valentino sambil tersenyum tipis. Begitu mendengar ucapan Valentino, Angel semakin terharu. Malam ini, banyak keluarga hebat di kota Neo sedang mengalami syok. Bagaimanapun, orang yang sanggup melakukan hal ini bukanlah orang biasa. Bukan orang biasa lagi, tapi orang yang sangat mengerikan. Selain beberapa orang yang mengetahui siapa pelakunya, yang lainnya sedang sibuk menebak-nebak siapa pelakunya. Ada beberapa orang yang mengenali Angel, mereka pun sangat terkejut. Keluarga Brianto dari kota Neo sangat kaget, sementara keluarga Cendana dari kota Neo juga sangat tercengang. Andreas tahu dengan hal ini, tapi dia tidak berani menceritakannya pada orang lain. Sedangkan semua anggota keluarga Kusuma juga termangu. Mary bahkan memotret banyak foto dan mengirimkannya kepada Jenny. Melihat foto yang dikirim ibunya, Jenny sangat tersentuh, tapi dia tidak mengatakannya pada Mary. Jenny hanya mendoakan Valentino dan Angel di dalam hatinya. Valentino bersedia melakukan semua ini untuk Angel sudah cukup membuktikan ketulusannya.